Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Putra Pratama Gosal dengan NIM L131211112. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi penentuan dan cara kerja titik ikat dan titik plot. Adapun pokok-pokok pembahasan kita saat ini, yang pertama, pengertian titik ikat dan titik plot. Yang kedua, tahapan penentuan titik ikat dan titik plot. Yang ketiga, tahapan rekaman data dan informasi titik ikat dan titik plot. Dan yang keempat, tata cara dan syarat pemindahan titik ikat dan titik plot. Adapun anggota kelompok 2, yaitu yang pertama, Vistania Ramandita dengan ekor NIM 081, Pramudia Putra Pratama Gosal dengan ekor NIM 112, Srigita Rahayu dengan ekor NIM 121, Muhammad Nur Alam dengan ekor NIM 304, Nopelius Dualembang dengan ekor NIM 005, Muhammad Gifari Rizkinanda dengan ekor NIM 062, Nur Indah Cahyani dengan ekor NIM 092, Winda Aprilia dengan ekor NIM 228. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian titik ikat dan titik plot. BM atau titik ikat adalah titik yang telah mempunyai koordinat fix dan direpresentasikan dalam bentuk monumen atau patok di lapangan. BM sering juga disebut benchmark, titik kontrol geodesi, yang merupakan titik acuan yang dipakai dalam melakukan pengukuran survei topografi. Pengertian titik plot adalah menempatkan suatu titik pada bidang koordinat dengan menggunakan koordinat X dan Y. Sekarang kita melangkah pada pembahasan yang kedua, yaitu tahapan penentuan titik ikat dan titik plot. Adapun beberapa tahapan dalam penentuan titik plot. Yang pertama, petakan dan uraikan pada selembar kertas titik T1 yang telah ditentukan dalam peta dasar. Untuk memastikan posisi T1 di lapangan, sebaiknya dicek kebenarannya dan ditentukan posisi T2 dari T1, asimut, dan jarak datarnya. Yang kedua, kemudian T2 diikatkan atau diukur posisi arah dan jarak pada sedikitnya 3 buah titik saksi berupa pohon yang memiliki ciri khas yang terdekat. Juga diikatkan pada 2 atau 3 titik atau objek yang jelas jika ada seperti puncak gunung atau batu besar dan lain-lain. Rintisan dari T1 ke T2 untuk setiap N meter, jarak datar ditandai dengan sebuah pancang atau patok yang menunjukkan nomor klaster, arah dan sisa jarak ke pusat klaster T2. Beberapa penyimpangan yang sering terjadi di lapangan karena kondisi alam yang sangat susah, digambarkan di atas kertas dan diberi tanda yang jelas di lapangan. Dan yang keempat, untuk lebih memastikan posisi T1 dan T2 harus digunakan GPS dalam menentukan posisi kedua titik tersebut dan dicek kembali apakah sesuai dengan koordinatnya di peta referensi yang digunakan. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tahapan rekaman data, informasi, titik ikat, dan titik plot. Adapun beberapa tahapan dalam rekaman data dan informasi, titik ikat, dan titik plot, yaitu yang pertama, tahap persiapan alat dan bahan, perangkat keras, dan perangkat lunak. Yang kedua, data primer atau raw. Yang ketiga, file Rinex 4 stayun, IGS, Bakoh, Koko, CUSV, DARF, DJIG, HKWS, IISC, JFNG, KARR, KRGG, MAYG, PNGM, PTGG, dan Solo yang berfungsi sebagai titik ikat regional yang mengacu pada ITRF 2014. Yang keempat, data precis ephemeris orbit IGS final satelit GPS plus GLONASS Day1 N berformat SP3, data informasi posisi satelit yang dihitung dari posisi pelacakan satelit yang sebenarnya. Dan yang kelima, data broadcast navigasi satelit D1 sampai
DIN merupakan data informasi prediksi posisi satelit yang ditransmisikan secara real-time dari satelit ke penerima GNSS. Selanjutnya, pokok pembahasan yang terakhir yaitu tata cara dan syarat pemindahan titik ikat dan titik plot. Ada beberapa perpindahan titik plot, yaitu yang pertama, lokasi plot membahayakan keselamatan regu, baik terkait kondisi alam seperti bahaya longsor, terlalu curam, atau binatang buas maupun kondisi konflik atau perang. Yang kedua, secara adat maupun perizinan tidak diperbolehkan untuk masuk. Sekian hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.